Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak hari ini? Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Bertemu kembali dengan saya dalam pembelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Untuk pertemuan kemarin kita sudah belajar tentang Asmaul Husna, yaitu Al-Khaliq, yang artinya Allah Maha Pencipta. Adapun untuk pertemuan hari ini kita akan belajar bercerita tentang kisah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Adapun tujuan kita pada pagi hari ini yaitu menceritakan kisah keteladanan Nabi Muhammad perihal tentang sikap jujur yang dimiliki beliau. Selain itu, kisah masa kecil beliau juga akan kita bahas, akan kita ceritakan dalam pelajaran pagi hari ini. Mari sebelum kita mulai, kita berdoa terlebih dahulu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Amin ya rabbal alamin. Anak-anak, Allah Subhanahu wa taala telah mengutus banyak rasul. Adapun yang wajib kita ketahui ada 25. Di antara 25 rasul itu ada 5 rasul yang disebut ulul azmi. Di antara rasul ulul azmi itu ada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang merupakan nabi akhir, penutup dari para nabi yang lain. Beliau Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam adalah nabi kita, panutan segala umat, nabi yang luar biasa, nabi yang sangat tabah dalam memperjuangkan agama Islam. Silakan kalian bisa buka buku LKS-mu halaman 4. Di situ ada cerita kisah tentang beliau. Baik, mari kita mulai. Bahwa Nabi Muhammad SAW dilahirkan pada hari Senin, tanggal 12 Rabiul Awal tahun Gajah. Beliau lahir dari seorang ayah yang bernama Abdullah bin Abdul Muthalib, sedangkan ibunya bernama Aminah. Ayah beliau Abdullah meninggal ketika beliau masih di dalam kandungan usia 2 bulan. Dengan demikian beliau lahir dalam keadaan yatim, tidak punya ayah. Dari situlah Allah benar-benar ingin menguji seorang utusannya. Beliau dilahirkan tanpa seorang ayah. Beliau lahir di kota Mekah, kota yang saat itu terkenal dengan zaman jahiliyah. Kenapa disebut zaman jahiliyah? Jahiliyah itu artinya bodoh. Bukan berarti bodoh tidak bisa berbuat apa-apa, bodoh dalam pengetahuan. Bukan. Justru sebaliknya, orang-orang Mekah saat itu adalah orang yang cerdas, orang yang pandai, orang yang bisa menciptakan suatu karya. Namun karya yang mereka buat sungguh di luar peri kemanusiaan. Karena apa? Mereka menciptakan patung yang nanti patung itu disembah olehnya. Ini jelas sebuah tindakan yang bodoh. Patung dibuat sendiri, disembah sendiri. Bahkan suatu ketika ada patung yang terbuat dari buah kurma. Nanti setelah dibuat, patung yang terbuat dari buah kurma itu disembah. Ketika musim paceklik, nanti patung-patung itu dimakan oleh mereka.
sampai patung mereka habis dimakan. Di situ kelihatan bahwa orang-orang Mekah benar-benar jahil, bodoh. Patung dibuat sendiri, disembah sendiri, ketika lapar dimakan sendiri. Itu jelas bodoh. Nabi Muhammad lahir dari seorang ibu yang bernama Aminah. Sedangkan ibu Aminah sendiri wafat ketika Nabi Muhammad berusia 6 tahun. 6 tahun. Sebagaimana kebiasaan adat orang-orang Arab, mereka menitipkan bayinya, menitipkan anaknya pada orang lain. Nabi Muhammad kecil ketika usia 2 tahun dititipkan ke seorang wanita yang bernama Halimah As-Sa'diyah. Seorang wanita gunung yang masih benar-benar menjaga adat istiadat. Tujuannya apa? Tujuannya agar Nabi Muhammad benar-benar memiliki akhlak yang mulia. Akhlak orang-orang desa yang masih terjaga akhlaknya dengan baik. Dan terbukti di bawah binaan dan didikan Halimah As-Sa'diyah, Nabi Muhammad tumbuh menjadi pribadi yang sopan. Nabi Muhammad tumbuh menjadi pribadi yang jujur. Nabi Muhammad tumbuh menjadi pribadi yang taat dan disiplin. Berkat didikan beliau, Halimah As-Sa'diyah, Nabi Muhammad menjadi orang yang luar biasa. Suatu ketika Nabi Muhammad bermain bersama anak-anak Halimah, beliau didatangi oleh beberapa orang yang mana mereka itu membedah dada Nabi. Melihat hal demikian, anak-anak Halimah takut dan mereka pulang. Mereka menceritakan apa yang telah terjadi pada saudaranya. Diceritakanlah olehnya peristiwa yang sedang dialami oleh Nabi Muhammad kepada ibunya, yaitu Halimah. Nabi Muhammad dibedah dan diambil segala kotoran-kotoran hati, kemudian diisi oleh beberapa orang, itu iman, ihsan, Islam. Yang ternyata orang-orang tersebut bukanlah manusia biasa, tetapi adalah malaikat yang diutus oleh Allah untuk membersihkan segala sesuatu yang kotor dalam tubuh beliau. Setelah Nabi Muhammad pulang, ditanya oleh ibu asuhnya, apa yang telah terjadi padamu wahai Muhammad? Nabi Muhammad menceritakan semua yang terjadi pada dirinya. Melihat hal demikian, Halimah takut. Kemudian setelah beberapa hari, Halimah mengembalikan Nabi Muhammad kepada ibundanya karena merasa khawatir akan terjadi hal yang lebih buruk, mungkin sesuatu yang lebih buruk dari peristiwa kemarin. Dikembalikanlah Nabi Muhammad kepada ibunya. Di bawah asuhan ibunya, suatu ketika Nabi Muhammad diajak untuk berziarah ke makam ayahnya. Nabi Muhammad diajak oleh ibunya berziarah ke makam ayahnya, yaitu Sayyid Abdullah di kota Madinah. Sepulang dari Madinah, tepatnya di desa Abwa, ibunda beliau yaitu Aminah jatuh sakit sampai beliau meninggal. Sepeninggal ibundanya, Nabi Muhammad diasuh oleh kakek beliau, yaitu Sayyid Abdul Muthalib, sampai berusia 8 tahun. Di usia 8 tahun kakek beliau meninggal, dan kemudian diasuh oleh pamannya yang bernama Sayyid Abu Thalib. Di bawah asuhan pamannya, Nabi Muhammad digembleng agar menjadi pribadi yang tangguh, disiplin, dan bertanggung jawab. Muhammad kecil diberi tugas untuk memberi makan kambing-kambing milik pamannya tersebut. Dengan menggembala kambing, di situ
pribadi Nabi Muhammad tumbuh menjadi pribadi yang tangguh karena mengembala kambing adalah perbuatan yang sangat sulit dilakukan. Namun Nabi Muhammad kecil mampu melaksanakannya dengan baik. Pada usia 12 tahun, paman beliau Abu Thalib mengajak Nabi Muhammad beserta rombongannya untuk berdagang, yaitu berdagang ke kota Syam atau Palestina sekarang. Berangkatlah mereka dari kota Mekah menuju Syam. Di tengah perjalanan, rombongan mereka dihadang oleh seorang pendeta yang bernama Bukhairah atau Bakhiro. Oleh Bakhiro mereka dihentikan karena ada satu hal yang aneh, satu hal yang janggal dalam rombongan tersebut. Apa yang janggal? Karena selama mereka berjalan, mereka itu tidak pernah terkena panas. Karena apa? Mereka dilindungi oleh pepohonan yang melindungi mereka. Kemudian awan mendung, mega mendung juga melindungi perjalanan mereka. Bakhiro mengira bahwa di dalam rombongan tersebut ada satu orang yang ciri-cirinya sama yang terdapat dalam kitab Injil milik Bukhairah. Orang tersebut adalah calon pemimpin umat, calon nabi terakhir yang ditunggu-tunggu oleh umat manusia. Rombongan dihentikan oleh Bakhiro dan diajak oleh Bakhiro makan bersama di rumah dia. Akhirnya mereka mampir, beristirahat dan makan. Ditanyailah mereka, khususnya kepada anak kecil. Hei Abu Thalib, apakah anak kecil ini adalah anakmu? Abu Thalib menjawab, iya. Tapi Bukhairah curiga, bukan. Itu bukan anakmu. Anak ini sudah tidak punya orang tua. Dipanggillah anak itu, hei nak, sini. Tolong buka bajumu. Dibuka oleh Bakhiro dan memang terbukti di punggung anak kecil itu terdapat stempel kenabian yang bertulis asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Oleh Bukhairah, Abu Thalib disuruh pulang karena tahu bahwa anak kecil ini adalah calon nabi yang nanti akan menjadi pemimpin umat manusia. Karena jika diteruskan perjalanan, maka orang-orang Yahudi di Syam sudah menunggunya dan akan membunuh dia. Karena orang-orang Yahudi nggak terima bahwa nabi yang terakhir adalah Nabi Muhammad yang merupakan orang Mekah, bukan dari orang Bani Israel. Mendengar perkataan Bukhairah ini, Abu Thalib menurut dan dibawanya pulang Muhammad kecil beserta rombongannya. Semakin hari semakin dewasa usia Nabi. Ketika berusia 25 tahun, Nabi Muhammad membawa dagangan milik Khadijah. Dagangan milik Khadijah. Karena usaha beliau yaitu berdagang. Dibawanya dagangan Khadijah dan ditemani oleh pembantunya yang bernama Maisarah, laki-laki mestinya, meskipun namanya Maisarah tapi ini laki-laki. Oleh beliau dagangan Khadijah sangat laris karena Nabi Muhammad berdagang dengan jujur. Dia mengatakan apa adanya. Misalkan harga barang ini dari pedagang, dari bos memberi harga 1.000, maka oleh beliau dijual dengan harga 1.000 pula. Kelihatannya tidak mendapatkan untung, tetapi ketika pulang ternyata untungnya berlimpah.
Ini yang menjadi kebingungan tersendiri oleh Maisarah. Perasaan tadi dijual tanpa laba, tanpa untung, tetapi ketika pulang hasilnya, labanya sangat melimpah. Disitulah bukti kejujuran beliau mendapatkan hasil yang luar biasa. Dan masih banyak kisah-kisah tentang beliau. Kalau saya ceritakan mungkin tidak akan selesai. Mungkin itu ya beberapa cerita dari saya. Nanti silakan bisa kalian baca sendiri materi yang lain. Kisah Nabi Muhammad. Saya hanya bercerita sampai sini. Nanti akan saya teruskan di kelas yang lainnya. Kiranya itu cerita Nabi Muhammad dari saya. Semoga bermanfaat dan mohon maaf jika banyak tutur kata yang kurang teratur. Akhirul kalam. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. رقت عيناي شوقا ولطيبة ذرفت عشقا فأتيت إلى حبيبي فاهدأ يا قلب ورفقا صلي على محمد السلام